Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang tergila-gila padamu saat ini. Jadi ini diperuntukkan untuk collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Dimana kalau misalnya aku baca banyak orang itu bisa resonate padamu, bisa tidak, dan bisa vice versa. Karena energi itu aku bagi selalu jadi dua, ada feminine dan masculine kayak gitu. Jadi ini bisa vice versa, tergantung energi kamu sendiri apa. Perlu diingat kalau misalnya yang namanya general reading, kamu pun harus bisa menelaah informasi yang aku berikan agar bisa ke filter yang bisa dicocokkan sama kehidupan kamu. Dan kamu pun gini, kalau aku nanti ngomongin soal zodiak, bukan berarti zodiaknya itu, karena kalau aku pedoman hidup aku tuh kalau zodiak kita kan punya birth chart ya, Sun rising, Venus, Vedic rising, and ada yang cocok sama moon, ada yang cocok sama risingnya, dan lebih bijak kalau kamu tahu tentang sifat dari zodiak yang aku sebutkan, biar kamu bisa paham, oke? Dan sebelum kita mulai, biasa sit back, relax, enjoy. Jika kamu menginginkan ini sebagai video yang membantu kamu untuk healing, nonton dari awal sampai akhir. Dan perlu diingat kalau misalnya namanya healing energi, kita tuh pakai niat. Kamu tuh berniat untuk melepaskan segala kepenatan sebelum kamu nonton video ini, lalu menerima energi murni yang aku berikan saat aku membaca dari awal sampai akhir, oke? Kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal videonya untuk dirimu dengan menggunakan energi kamu sendiri, kamu bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Ini yang aku selalu bilang. Jadi untuk Januari itu aku kerjain sendiri. Jadi untuk balas-balas aku sendiri. Maaf banget misalnya aku balasnya lama banget karena aku dari bawah balasnya. Oke, harap sabar. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, let's start. Aku bakalan lihat dari energi kamu dulu seperti biasa. Lalu aku bakalan lihat tentang energi orang itu, siapa yang tergila-gila sama kamu dan siapanya dia. Oke, kita lihat detailnya, sifatnya seperti apa, dianya kayak gimana. Spirit Guide, Angel Divine Power, What Like God, Goddesses. Honestly, my goals, I can speak the truth, give information and protection to the people who watch this video. Tell me about their current energy, the people who watch this video. Siapa yang tergila-gila padamu? The people who watch this video, tell me about their current energy right now. Ada energi the Eight of Swords sama the Sun. Ini kayak ada dua energi sekaligus ya. Yang satu lagi berada di dalam keadaan, aduh aku stuck sama mental aku sendiri nih. Ada anxiety, ada isu-isu di mental health, ada juga ada yang ngerasa beban di mental, kayak ngebatin banget ini mah. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Aku juga ngeliat di sini sebenarnya kamu terpenjara sama pemahaman sendiri atau pemahaman social life kamu, ekspektasi sosial. Kadang ini tidak dipungkiri ya, kita hidup di dunia ini pasti kadang-kadang kita terjebak sama ekspektasi sosial. Contoh ekspektasi sosial tuh kulitnya harus putih gitu. Nah, kita tuh jadi kayak harus berpacu, aku kulitnya harus putih gitu. Padahal kan enggak gitu. Jadi di sini aku melihatnya ada yang terjebak sama social life. Sebenarnya ini you have power, you have knowledge, tapi tidak terlalu digunakan karena terjebak sama sebuah ekspektasi juga dari Eight of Swords sendiri. So keadaan energi kamu saat ini memang lagi pasif ya. Cuman grup yang satu lagi banyak kebahagiaan, lagi banyak happiness. Dari the Sun energinya positif. Ini kalau misal aku jabarin ya,
saat ini ada yang di masa kemarin atau masa sekarang, pokoknya ada di masa kemarin pernah mengalami situasi di mana merasa stuck, merasa terpenjara atau dimanipulasi atau termanipulasi sama imajinasi sendiri. Dari Hero Sword sendiri kan ibaratkan tidak bergerak, hanya diam di tempat dan terus mendengarkan energi negatif atau bisikan-bisikan negatif. Abis itu berubah. Kamu mungkin berada di dalam situasi yang entah ini positivity-nya datang dari teman atau dari keluarga, cuman itu yang kayak menularkan energi positif. Dari The Sun sendiri di sini ada energinya Leo. Yang aku lihat di sini secara energi sebenarnya saatnya kita nggak bisa pukul rata. Saat kamu sekarang berada dalam keadaan stuck, nanti ada perubahan ke arah positif. Untuk saat kemarin yang berada di dalam keadaan stuck seperti ini, saat ini berada dalam keadaan positif. Dinikmatin saja dari The Sun sendiri. So aku bakalan lihat lagi tentang your energy, your current energy right now. Ada The Hangman. Walaupun kamu happy atau walaupun kamu konsen, walaupun kamu damai-damai dan tenang-tenang saja, aku tidak melihat ada sebuah pergerakan yang besar. Ini banyak kepasifan di sini. Dari The Hangman sendiri di sini ada energi Pisces sama Leo. Banyak berserah diri, lagi banyak untuk berikhlas, lagi banyak untuk bertahan hidup di sini, bertahan sama keadaan juga, tidak melakukan tindakan apa-apa, hanya mencoba untuk menelaah situasi, mencoba melihat perspektif dari berbagai sisi. Cuman aku ngelihatnya ini just hanging there. Sarannya sebenarnya bertahan dulu, bertahan di situ, oke? Aku bakal lihat energi orang tersebut. Siapa yang tergila-gila padamu? Who is this person that going crazy because the people who watch this video? I just need 3 cards. 1, 2, and 3. Ini banyak fire sign ya. Aries dan Sagittarius. Cuman aku melihat di sini orangnya berkarisma banget gitu. Orangnya bisa dibilang dikagumin banyak orang. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa saat ini. Lagi kewalahan sama tanggung jawabnya dia, lagi overwhelmed, lagi aduh aku bingung nih. Lagi banyak yang aku kerjain gitu. Dia punya skill komunikasi yang bagus. Ini tipe orang yang kadang-kadang kalau komunikasi terlalu intens komunikasi, tapi tiba-tiba hilang gara-gara ada tanggung jawabnya ini. Cuman aku lihat dari The Queen of Wands sendiri, dia punya ambisi untuk meraih kesuksesan. Cuman lihat dari Queen of Wands di sini, protectionnya itu besar sekali. So saat ini keadaannya memang bisa orang-orang sekitar atau bisa memang energi spirit guide-nya dia yang sangat kuat ya, memprotek dia. Kalau yang aku lihat dari sini, dari The Queen of Wands, untuk kalian baru di channel aku, hai. Jadi selamat datang. Kalau aku ngomongin soal spirit guide, it means bisa entitas yang memang tidak terlihat yang mengarahkan kita, atau kalau bahasa Indonesianya tuh lebih seperti kayak penjaga gitu loh. Dan di sini dari Queen of Wands sendiri energinya dia penjagaannya luar biasa kuat ya. Dari the orange color di sini ngomongin soal kesuksesan, dari merah sendiri ngomongin power. Jadi memang lagi meraih powernya dia. Gitu, powernya lagi besar sekali. Power, the greatest power comes with the greatest responsibility. Jadi, walaupun dia punya kesuksesan secara materi atau secara kedudukan, dibarengin sama responsibility yang luar biasa. Aduh, capek ternyata ya memikul banyak tanggung jawab. Gitu. So, aku bakalan lihat tentang dianya siapa. Oke? Spirit guide, angel and power like nothing else. I will say my ego so I can speak the truth. Tell me about who is the person that's going crazy in love for the people who watch this video. Siapa yang tergila-gila padamu? Ada, this is Knight of Swords. Dia orangnya suka kepo. Ada The Moon,
Ada the Six of Swords sama the Ten of Wands. Ini konfirmasi orangnya sangat bertanggung jawab dan tanggung jawabnya besar. Who is this person? I just need one more card. Just need one. Kamu sama dia punya perbedaan. Kamu bisa dealing sama Pisces juga. Orangnya lumayan sensitive, intuisinya juga oke sih kalau aku lihat. Jadi the Fool di sini kamu bisa dealing sama orang yang baru kenal. Ini ada dari the Fool sendiri. Ini ada yang perbedaan usia ya, jelas. Kalau dari ada perbedaan, ada yang satu lebih dewasa, yang satu lebih agak childish. Oke. Oke, dari temen kamu bisa bilang sama Pisces, suara hilang tiba-tiba. Kamu bisa bilang sama Pisces, atau kalau dari The Fool sendiri kamu bisa bilang sama Scorpio Aquarius. Dia seorang yang suka adventure, suka hal-hal yang berbau tantangan. Terus aku juga ngeliat di sini ada rasa kenaifan, innocent. Dia juga orang yang sangat aktif di sosial media. Dari sini aku melihat dia tuh pintar untuk menyerap sebuah informasi. Jadi pintar untuk mencari informasi, pintar buat kepo. Kamu mau hiding kemanapun dia pintar buat kepo. Terus kalau aku lihat di sini dari sosial media dia ada yang gaining financial stability, atau misalnya memang dia itu punya beberapa follower atau banyak follower yang benar-benar memberikan dia sebuah kesuksesan, bisa secara influence ke orang-orang, bisa secara pengikut dan segala macam. Cuman kalau aku lihat di sini dari The Moon udah otomatis sebuah perbedaan ya. Cuman yang aku lihat di sini ada koneksi antara kamu sama dia secara emotion, alam bawah sadar. Let's see kalau The Moon itu ngomongin soal orang-orang yang suka bekerja di dunia, di kegelapan di malam hari. Terus kalau di sini aku melihat kan ada anjing dan anjing ya, bukan aku ngatain ya. Ini dari segi loyalitas ada. Kalau kamu lihat di sini ada Dogojan juga, dia ada orang-orang yang sangat loyal sama dia, dan dia pun kayak memperlihatkan keloyalannya dia, kesetiaannya dia tipenya. Terus kalau aku lihat di sini, dia juga sebagai teman yang baik orangnya, penuh dengan misteri. Dia suka hal-hal yang berbau misteri. Dia instingnya sebenarnya bagus. Aku juga ngeliat di sini ada yang sadar akan alam bawah sadarnya dia. It means kayak dia sadar sama keberadaan higher self-nya dia. Intuisinya karena bagus ya. Tapi kalau kayak gini, aku lihat ini dibarengin sama responsible yang jatuhnya lebih kayak ke anxiety. Dia banyak ngebantuin orang buat buat kayak misalnya orang udah mau jatuh ya, dia bisa bantuin orang untuk tetap berdiri tegak. Dari Six of Swords sendiri aku melihat ada perpindahan. Dulu dia pernah mungkin tinggal di sebuah desa, terus dia pindah ke kota. Nah saat pindah ke kota, di situ dia mendapatkan sebuah keberhasilan. Jadi ada perpindahan tempat yang akhirnya nge-leading dia untuk having new beginning, mempunyai beginning yang baru, awal mula yang baru, dan di situ awal mula yang lebih baik lagi. Dari Ten of Wands sendiri, aku melihat dari sosoknya dia ini, sosok yang memang dia nggak mikir panjang tentang pekerjaan apa yang harus dia kerjain, hasilnya kayak gimana. Yang penting aku harus bisa bertanggung jawab gitu. So kalau aku lihat di sini nggak banyak soal informasi tentang pasnya ya. Yang aku lihat karena dia masih fokusnya ke present and the future. Dari aku ngeliat sendiri untuk perjalanan hidupnya dia, yang jelas dia punya teman-teman yang sangat solid sama dia, yang sangat setia. Kadang-kadang ngebantuin dia. Cuman yang aku lihat sendiri, I need confirmation ya, karena di sini koneksinya secara alam bawah sadar. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang membantu dia buat moving on, atau dia membantu kamu buat moving on.
Tell me more about who is this person. Yang tergila-gila padamu. Who is this person that crazy in love with the people? Let's say my ghost, I can speak the truth. Show me the truth. Thank you. Ini kalau konfirmasi, dia punya lingkungan sekitar yang suportif, teman-teman yang suportif, pengen dia bahagia, pengen dia mencapai kesuksesan. Ini konfirmasi kalau dia mempunyai influence yang besar ke orang-orang sekitar. Ini kalau yang namanya The Star, kalau bisa deal sama Aquarius, orangnya cukup populer. Yang aku bilang, kebanyakan memang populer di social media. Terus ada The Four of, orangnya sentimental. Ada Four of Pentacle. And then the sini King of Wands. Kamu bisa dealing sama ya Aries, Leo, Sagittarius, orang yang cukup powerful. Kalau aku lihat di sini passionnya besar, gairahnya besar. Terus dia juga orang yang bisa dibilang saat dia mencapai kesuksesan, ada godaan-godaan di mana dia belum merasa puas apa yang dia punya gitu. Dari Four of Pentacles sendiri sebenarnya dia punya kepintaran secara finansial nih kalau aku lihat. Dia punya saving buat kayak tabungan buat masa depan. Dia juga banyak treating ke orang-orang yang kayak misalnya contoh ya, dia punya sahabat. Dia itu nggak segan-segan untuk memberikan sahabatnya sesuatu gitu loh. Jadi dia nggak terlalu pelit kalau untuk orang-orang terdekat. Cuman memang itu dari dasar sentimentalnya dia gitu. Ini ada sesuatu yang kayak menyentuh hatinya dia pasti kasih. Dari sini aku melihat social life-nya dia atau lingkungan sekitarnya dia itu sangat mempengaruhi shape the way this person think ya, nge-shape dia menjadi seseorang seperti apa. Cuman kalau dari Six of Wands sendiri, ini orang sukses loh. Jadi memang lagi dalam apa ya, kayak life path-nya memang life path menuju kesuksesan. Karena Six of Wands sendiri ini kan ngomongin soal selebrasi, dan ini selebrasi yang memang dirayakan sama orang-orang sekitar juga. Jadi keberhasilannya dirayakan sama orang-orang sekitar. Kan ada orang yang saat mengalami kesuksesan ya udah sendiri gitu. Tapi kalau ini enggak, karena dari awal dia berbareng-barengan sama keluarga atau sama teman-teman, dan doa dari teman-teman dan keluarganya dia ini memang kayak ibaratkan kayak membuat dia meroket gitu loh. Nah, dari The Star sendiri, kamu bisa dulu sama orang yang bisa healing, mempunyai kemampuan healing juga. Aku ngelihat di sini dia punya ketulusan yang luar biasa, honesty juga. Dia tuh gampang untuk dikulik loh. Jadi kalau misalnya kan ada orang yang kayak layer penuh dengan lapisan, dimana kalau kita untuk membuka dia juga udah cukup lama kan. Tapi kalau ini enggak. Jadi ibaratkan kalau kamu minta kejujuran dari dia itu juga gampang untuk jujur. Dia suka hal-hal yang berbau art, suka hal-hal yang berbau zaman sekarang banget gitu. Berbau art, musik, terus juga astrologi, astronomi. Dia tuh interest banget sama hal-hal yang kayak ramalan-ramalan juga. Yang jelas ini dia pintar untuk entertain orang-orang, dia pintar untuk menginfluence orang-orang, memberikan arahan ke orang-orang. Terus dia juga gini, compassionnya besar sekali. Jadi apa yang dia lakukan emang berdasarkan hati nurani. Hati nuraninya itu dia nih ya, mau nyemplung ke lumpur sekalipun, hati nuraninya dia tidak akan keruh gitu loh. Karena memang dari bawaannya sudah sestabil itu sih hati nuraninya dia, ketulusannya dia. Terus dari Four of Pentacles sendiri, aku melihat dia adalah sosok orang yang kalau misalnya punya pasangan posesif. dikekep banget. Secara fisik kalau kamu dealing sama maskulin, nih kamu lihat ya, dia tuh orangnya badannya tegap, dia tuh nggak kurus, huggable banget ya pokoknya. Tapi yang aku lihat dia cukup pembawaannya hangat gitu, orangnya hangat. Terus kalau aku lihat di sini love language-nya dia sentuhan. Kebanyakan di sini love language sentuhan. Tapi untuk kalian yang maskulin, dealing sama feminine kalian ini dia cukup bisa dibilang agak konservatif ya. Lebih seperti kalau misalnya mau pegang pun harus izin gitu.
Kayak pegang tangan pun harus izin. Terus yang aku lihat di sini, knowledge-nya bagus. Dia juga spirituality-nya oke nih orang. Jadi maksudnya ada bekal untuk secara spirituality itu ada bekal. Aku melihatnya slow first banget ya, romantis orangnya. Oke, aku bakal lihat tentang pesan dari oracle card tentang this relationship, hubungan ini, pesannya seperti apa yang perlu mereka tahu. Healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Jadi kehidupan percintaan kamu itu ada benefitnya jika kamu sudah bisa mampu menerima dan memaafkan apapun yang terjadi di kehidupan keluarga kamu. And release your ex. The time has come to clear your energy. Ini udah waktunya kamu clearing energi kamu dari orang masa lalu, dari ex kamu, dari mantan, dari ketakutan masa lalu, trauma-trauma masa kecil. Ini udah harus dirilis agar kamu bisa menikmati untuk yang sekarang dan di masa depan. Karena kalau misalnya dari kita sendiri belum mampu untuk mengosongkan space yang diisi sama hal negatif, di situ tetap yang ditarik akan negatifnya. Kalau kita udah bisa kosongkan nih rasa trauma, rasa sedih, rasa marah dari masa lalu, kekecewaan, nah itu kan kosong kamu bisa isi dengan hal negatif, cinta, kebaikan, ketulusan, dan segala macam gitu. Mari kita lihat tentang mana itu kartunya. What do you need to know about this connection? Earth, learning how to be human in the world but not of it. Belajar untuk bisa menjadi sosok manusia yang kayak lebih berguna lagi untuk orang-orang sekitar. Bukan hanya untuk di dunia kamu aja, bukan hanya untuk dirimu aja. You're not the center of the world. Kamu bukan bukan satu-satunya lah di dunia ini. Ada orang lain yang memang bisa membutuhkan kamu atau kamu membutuhkan orang lain. So aku bakalan lihat juga tentang saran untuk dirimu dari sini. Ada the golden children, inner children, tenderness, innocence, rare gift. Kamu punya gift, kamu punya rasa ketulusan atau innocent atau naivety yang memang datangnya dari masa kecil kamu atau sesuatu yang kamu lakukan di masa kecil. Coba dilakukan sekarang agar itu bagaikan magnet agar mempercepat atau mempermudah pertemuan kalian. Aku bakalan lihat lagi untuk konfirmasi tentang koneksi kamu sama dia. Ada The Hermit, harus banyak kontemplasi agar kamu bisa dalam sama Virgo. Cuman kalau yang namanya The Hermit itu harus mendewasakan diri agar kamu bisa keluar dari situasi yang membelenggu. Karena kita kadang-kadang beradanya cuma di dalam kumparan aja. Siapa tahu pasangan kamu di luar kumparan. Nah, dari The Hermit sendiri harus pintar kapan waktunya untuk mengisolasi diri dan untuk mendewasakan diri, mencari jati diri atau mencari kebenaran, bukan datangnya kita larinya keluar, bukan carinya di luar tapi carinya di dalam. Terus kalau sebuah koneksi ini yang aku lihat gini, dari yang aku lihat di sini, ini harus melatih kedewasaan. Ini tuh seperti kayak melatih intuisi kamu karena it's about choices and option. Dan dari Six of Pentacles sendiri ini about the way you give to other, cara kamu untuk memberikan ke orang lain. Nih, saat kamu sudah memberikan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, kesempatan untuk kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan akan semakin besar. Dia adalah sosok orang yang memberi gitu loh. Kalau kamu lihat yang tadi kalau kamu dengar yang aku bilangin, saat dia punya sesuatu dia pasti kasih. Nah, ini kamu juga bisa dibilang gini, harus balance keadaannya
ini juga kamu harus bisa jadi orang yang memberikan apa yang kamu punya, bukan hanya soal uang ya. Cuman dari Six of Pentacles sendiri ini generosity dan belajar untuk banyak bersyukur. Karena tentang koneksi di sini nanti ada momen take and giving. Oke, di sini juga harus dibilangin belajar untuk bikin decision atau bikin keputusan yang tegas. Jadi jangan pelin-pelan gitu. Aku bakal lihat outcome of the situation. Ada judgment, ada Page of Wands, ada Two of Pentacle. Kemungkinan kamu juga dealing sama seseorang yang beda jarak ya kamu sama dia. Dari Two of Pentacle sendiri sebenarnya opsi, kamu mau kemana, mau ngapain gitu. Cuman aku lihat di sini harus sabar. The Seven of Pentacle, gini, konsepnya The Seven of Pentacle itu contoh kamu mengerjakan rutinitas di pagi hari gitu. Kan ada titik jenuh saat kamu sekali aja kamu ngelakuin itu, di situ akan buyar fokusnya. Dan di situ apa yang kamu pengen achieve, pengen raih itu malah makin jauh. Dari Seven of Pentacles dan The Hangman itu hanging there, bertahan sama apa yang kamu lakukan di situ. Soalnya kalau aku lihat ini butuh kesabaran. The Judgment itu juga ngomongin soal divine timing. Ini harus banyak self reflection. Saat ini sekarang yang kamu lakukan apa? Dia juga ngelakuin itu. Dari Page of Wands ini nanti bisa dibilang ada sebuah perjalanan. Page of Wands, Two of Pentacle, ada sebuah perjalanan untuk bertemu. Cuman salah satu dari kalian memang harus jadi orang yang pasif. Karena nih contoh kalau kamu feminine, berusaha untuk jadi feminine yang seutuhnya, in touch with your feminine side. Feminine itu seperti apa? Pasif, biar maskulin yang datang. Kalau misalnya yang nonton ini adalah maskulin, kamu yang harus usaha untuk jalan, jangan diam aja gitu. Oke? Aku bakalan lihat apa yang perlu kamu tahu di depan seperti apa. Jangan ke distract ya sama hal-hal yang gak penting. Ini dari sini Four of Cups sama Four of Swords. Ini waktunya buat kamu membuat kestabilan dan istirahat. Jadi mengistirahatkan journey kamu. Kamu kayak mencoba untuk cari pasangan nih. Coba istirahat dulu, coba kontemplasi dulu. Nah, kalau aku lihat ke depannya di sini bisa dibilang harus saat kamu punya kestabilan, nanti ada opportunity yang akan datang. Jika kamu memang sudah tidak terlalu terfokus sama masa lalu atau trauma-trauma masa lalu, di situ kamu akan melihat pintu yang cerah terbuka. Gitu. Oke? Kedepannya kalau ada 4 sama 4 sih ngomongin soal kestabilan ya. Kamu sama dia jika disatukan tuh kayak akan lebih stabil, punya struktur. Dan ini bakalan bisa saling beristirahat lah. Jadi hubungan yang kayak tenang, hubungan yang kayak no drama. Walaupun di sini ada perbedaan antara childish and kedewasaan, cuman kalau ada struktur seperti ini kayak tahu gitu. Entah kamu tahu tentang rutinitas dia tahu tentang rutinitas kamu, kayak semuanya tahu. Ini semuanya bisa stabil gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga membantu. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang dia seperti apa dan outcome-nya seperti apa, dan diperuntukkan hanya untuk kamu karena menggunakan hanya energi kamu, jadi kamu bisa berusaha reading. Linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah gitu. Aku kemarin baca-baca komen gak ada nge-request. Requestnya boleh pakai judul, boleh pick a card, boleh zodiak, apa terserah. Dan kalau misalnya kamu mau kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.